Halo kawan-kawan, kembali lagi. Kali ini saya akan menyampaikan berita dari Asian Games, hasil cabang olahraga sepak bola antara Indonesia menghadapi Chinese Taipei, berakhir dengan kemenangan Chinese Taipei 1-0. Ini adalah hasil yang cukup mengecewakan bagi skuad Coach Indra Safri, mengingat seharusnya di atas kertas Indonesia lebih unggul jika dibandingkan dengan Chinese Taipei. Namun kenyataannya hasil berbanding terbalik. Tetap kita perlu dukung timnas kita untuk mengarungi Asian Games kali ini. Belum tutup peluang untuk tim Indonesia lolos ke babak 16 besar. Tentu di laga terakhir para pemain harus bekerja keras untuk setidaknya memenangkan pertandingan melawan Korea Utara. Jalannya laga di pertandingan ini, Chinese Taipei hanya melakukan defense di zona pertahanan mereka, sehingga timnas Indonesia kesulitan untuk menembus pertahanan dari Chinese Taipei. Tidak banyak peluang bersih yang dihasilkan dari timnas Indonesia. Pemain Chinese Taipei cukup disiplin menjaga area zona pertahanan mereka. Di sini juga kita patut apresiasi kedisiplinan dari pemain Chinese Taipei yang mampu menutup ruang-ruang yang coba dieksploitasi oleh pemain timnas Indonesia. Di sini juga kiper dari Chinese Taipei bermain cukup baik, mampu menggagalkan beberapa percobaan, diantaranya adalah beberapa percobaan dari luar kotak penalti yang berhasil digagalkan oleh kiper Chinese Taipei. Untuk timnas Indonesia di pertandingan ini terlihat kurang cukup maksimal dalam membongkar pertahanan dari Chinese Taipei. Seolah-olah mereka kebingungan untuk menusuk ke dalam kotak penalti dari pertahanan Chinese Taipei. Entah itu kebingungan, berakhir dengan kesalahan umpan, ataupun bisa diantisipasi oleh pemain-pemain Chinese Taipei. Permainan lebih efektif dilakukan oleh Chinese Taipei dengan mengandalkan serangan-serangan balik. Mereka berhasil menciptakan 1 gol. Nah, ini ada kelengahan di lini pertahanan timnas Indonesia, kurang koordinasi antara lini belakang dengan lini tengah, sehingga tidak mampu menutup ruang yang bisa dimanfaatkan oleh pemain Chinese Taipei, sehingga mereka mampu mencuri gol di awal-awal babak kedua. Memang di pertandingan ini secara keseluruhan penguasaan bola dikuasai oleh timnas Indonesia kurang lebih sekitar 70%. Namun umpan progresi ke zona pertahanan Chinese Taipei tidak begitu banyak. Kebanyakan pemain-pemain timnas Indonesia banyak mengoper di lini tengah maupun ke pemain-pemain belakang. Di sini terlihat serangan dari pemain timnas Indonesia kurang tajam ke depan, sehingga tidak ada variasi yang mampu menembus pertahanan Chinese Taipei. Di akhir-akhir laga, pemain-pemain timnas mencoba untuk meningkatkan intensitas serangan mereka, namun tetap saja gagal. Terlihat di akhir-akhir pertandingan malah pemain-pemain timnas kita terlihat terburu-buru untuk menembus pertahanan
Chinese Taipei. Crossing-crossing yang tidak efektif yang bisa digagalkan oleh pemain-pemain Chinese Taipei. Ini merupakan satu evaluasi yang perlu dilakukan oleh Coach Indra dan jajaran stafnya untuk menghadapi pertandingan selanjutnya melawan Korea Utara. Tentu pertandingan nanti tidak mudah bagi timnas, tetapi kita doakan dengan semangat juang dari para pemain, semoga timnas kita mendapatkan hasil yang maksimal sehingga lolos ke babak 16 besar. Memang kekalahan 1-0 atas Chinese Taipei ini mengejutkan bagi para pemain dan tentunya kita para supporter dan pecinta timnas cukup kaget dengan hasil ini. Namun apa bisa dibilang, pertandingan sudah selesai dan untuk para pemain harus mengevaluasi dirinya untuk menatap laga berikutnya. Di sini ada beberapa catatan juga dari para pemain. Terlihat masih banyak kesalahan-kesalahan, kurang koordinasi antara pemain, komunikasi mereka yang terlihat kadang-kadang sering miss di antara mereka, dan itu bisa dimanfaatkan oleh Chinese Taipei. Pekerjaan rumah yang cukup berat yang akan dilakukan oleh Coach Indra, tentu semoga kita harapkan di pertandingan selanjutnya bisa meraih hasil yang maksimal. Oke, terakhir, terima kasih yang telah menonton video ini. Dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, dan nantikan video-video berikutnya.